Kawan-kawan, chip ada di hampir semua peralatan dan mengalami pasokan yang terbatas sejak tahun lalu. Akibatnya banyak sekali peralatan elektronik mulai PS5 hingga mobil mengalami pembatasan produksi. Ada satu perusahaan chip raksasa yang menguasai pasar secara dominan, yaitu TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacture Company. TSMC menjadi pemasok chip untuk iPhone, AMD, Intel, Nvidia, bahkan komponen mobil dan jet tempur Amerika. Selain TSMC ada Samsung, GlobalFoundries, UMC, SMIC, dan Intel juga membuat chip, namun teknologinya sudah terlalu jauh ketinggalan di belakang TSMC. Bahkan Intel juga menyerahkan sebagian pembuatan chipnya pada TSMC, khususnya pada chip 7 nanometer dan 5 nanometer karena berulang kali gagal memproduksinya. Samsung sebenarnya sanggup untuk memproduksi chip 7 nanometer, namun kapasitas produksinya masih jauh di bawah TSMC. Ketergantungan dunia pada pemain besar pemasok chip seperti TSMC ini membuat pasokan chip global rentan terhadap bencana dan ketegangan geopolitik. Ketegangan Cina-Taiwan misalnya membuat banyak perusahaan manufaktur dunia ikut panik dan menahan nafas. Amerika secara politik siap membantu Taiwan jika Cina menyerang. Tentu saja selain faktor hubungan bilateral juga faktor ketergantungan Amerika terhadap chip TSMC. Amerika diperkirakan menekan TSMC untuk melipat gandakan produksinya dan bahkan melalui Departemen Perdagangan sudah memaksa TSMC dan perusahaan pengecoran chip lain untuk membuka data rantai pasokan dan juga desain rancangan dari klien mereka. Alasannya untuk meningkatkan transparansi data dan juga memahami penyebab kemacetan pasokan chip global. Batas waktu bagi perusahaan-perusahaan untuk merespon balik adalah 8 November 2021. Departemen Perdagangan Amerika juga mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan seperti Intel, GM, Infineon, dan SK Hynix telah mengindikasikan mereka berencana untuk terbuka atau membuka data yang dimiliki. Jika mereka tidak menanggapi permintaan tersebut secara sukarela, pemerintah Amerika ini akan menggunakan Undang-Undang Keamanan Nasional era Perang Dingin untuk secara paksa mendapatkan informasi yang diinginkan. Dunia teknologi pun sempat heboh karena upaya Amerika ini seperti perampokan data rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual khususnya pada perancang desain chip seperti Apple, AMD, Nvidia, atau bahkan perusahaan yang mendesain peralatan tempur canggih. TSMC pun berjanji untuk mengisi kuesioner dari pemerintah Amerika, namun tetap menjaga rahasia dagang kliennya. Meskipun Amerika adalah tempat lahirnya silikon canggih, namun telah banyak kehilangan pasar selama beberapa puluh tahun terakhir. Dan bahkan akhirnya Amerika membujuk TSMC untuk membangun pabrik chip paling canggih di dunia senilai 12 miliar dolar di tengah gurun Arizona Amerika. Ini akan menjadi momen yang sangat penting karena Amerika menjadi basis produksi chip setelah puluhan tahun hanya menjadi importir. Upaya Amerika membujuk TSMC membangun pabrik chip di Arizona ini tidak main-main. Mereka memberikan keringanan pajak yang luar biasa banyak pada berbagai sektor, termasuk membangun infrastruktur 200 juta dolar untuk jalur persediaan air bagi TSMC. TSMC ini membutuhkan 5 juta galon air per hari untuk produksi chip. Biden juga telah mengusulkan subsidi 52 miliar dolar agar TSMC ini bersedia ke Amerika. Karena hadirnya TSMC ini akan melipat gandakan produksi manufaktur dan pabrikan teknologi Amerika hingga 10 kali lipat pada tahun 2024 hingga 2026. TSMC memiliki 12 pabrik yang hampir semuanya di Taiwan dan Cina, serta meraup hampir 54% dari pendapatan pengecoran chip secara global. Sejarah lahirnya TSMC pertama kali diusulkan oleh Morris Chang, pria kelahiran Cina yang menempuh pendidikan di Harvard, MIT, dan Stanford. Chang pindah ke Taiwan setelah berkarir selama 25 tahun di Texas Instruments. Pemerintah Taiwan meminta membuat perusahaan semikonduktor yang akan menjadi pemimpin dunia. Idenya adalah fokus pada manufaktur atau yang sekarang disebut sebagai pure foundry atau pengecoran murni.
Chang membuat pertaruhan besar karena pada tahun 80-an kebutuhan chip masih sangat sedikit, bahkan pembelinya tidak banyak. Persaingan makin ketat karena pada tahun 1987 Intel dan juga Texas Instruments dari Amerika merancang dan membuat chipnya sendiri. Saat Morris Chang ini mencari pendanaan, banyak yang pesimis terhadap idenya. Namun ketika chip menjadi semakin kompleks, membuat TSMC ini menjadi perusahaan yang sangat besar. Membangun pabrik chip saat ini membutuhkan dana setidaknya 10 miliar dolar atau 140 triliun dan proses pembangunannya butuh waktu sekitar 2 tahun. Hampir tidak mungkin bagi perusahaan chip terbesar sekalipun, Intel, Nvidia, Broadcom, Qualcomm, atau AMD untuk melakukan semuanya dan mengikuti teknologi tercanggih pembuatan chip. Perusahaan tersebut saat ini lebih fokus pada desain arsitektur dan desain chip. Saat ini langkah utama pembuatan chip sering ditangani secara terpisah. ARM dan MIPS fokus pada IP dan arsitektur yang menyediakan blok dan bangunan inti untuk merancang chip. Lalu ada perusahaan Automatic Design Electronics atau EDA seperti Cadence dan Synopsys yang menulis perangkat lunak yang digunakan untuk merancang chip. Lalu ada satu perusahaan yaitu ASML yang membuat mesin Siltra Ultraviolet Extreme yang dibutuhkan untuk mengsketsa desain chip paling canggih. Lalu ada perusahaan perancang atau desainer chip seperti Apple, Qualcomm, Nvidia, dan lain-lain. Saat ini hanya ada 2 perusahaan yang mampu membuat chip 5 nanometer yang paling canggih yaitu TSMC dan Samsung. Pada tahun 2013, Apple mulai mengandalkan TSMC untuk membuat chip A-series agar tidak tergantung terhadap Samsung, karena selama ini Apple mengandalkan chip buatan Samsung yang juga pesaingnya dalam produksi ponsel. Apple juga telah menjauh dari Intel dan mengandalkan TSMC untuk sebagian besar chipnya. Uniknya, Intel ini juga menjadi konsumen yang cukup besar dari TSMC bersama dengan AMD. Bisnis teknologi ini memang unik karena antar pesaing juga saling memesan produk. Tahun depan, TSMC akan berlomba dengan Samsung untuk menciptakan chip 3 nanometer pertama di dunia. Mengapa ukuran nanometer ini begitu penting? Mari kita lihat proses pembuatannya. Silikon merupakan elemen melimpah yang ditemukan di batu dan pasir. Dimurnikan dan dilebur lalu diiris menjadi wafer yang berbentuk bulat, dan wafer ini adalah permukaan di mana chip dibangun di dalam formasi grid. Setiap chip di dalam wafer dapat memiliki ratusan lapisan kecil, masing-masing terdiri dari transistor dan sirkuit listrik yang menentukan berbagai perintah logik. Sirkuit sangat kecil dicetak pada setiap lapisan menggunakan litografi, yaitu sinar cahaya yang sangat presisi. Semakin kecil lebar gerbang transistor, 5 nanometer, 3 nanometer, maka semakin banyak daya pemrosesan yang dapat ditampung dalam ruang tertentu dengan daya yang dibutuhkan lebih sedikit. Transistor terkecil lebih dari 10.000 kali lebih tipis dibandingkan dengan rambut manusia. Satu chip ini bisa menampung 50 miliar transistor dan semuanya harus berfungsi normal. Dan ini biasa digunakan untuk CPU, GPU, EPU, IPU, dan lain-lain. Sementara chip yang lebih besar sebagian digunakan untuk peralatan rumah tangga, misalnya remote, sikat gigi, mobil, juga sering menggunakan chip ukuran 28-40 nanometer yang kurang canggih. Namun, ada tren penggunaan chip canggih untuk penggunaan mobil listrik yang terintegrasi dengan AI. Chip saat ini nilainya seperti halnya minyak pada tahun 60-an, 70-an, atau 80-an. Nilainya sangat berharga dan ketika terjadi kelangkaan, ini akan membahayakan dunia industri di hampir seluruh dunia. Oleh karena itu, Cina saat ini mulai kencang melakukan riset dan development chip. Kasus blokir teknologi pada Huawei telah memberikan banyak pelajaran. Huawei saat ini juga sedang mengembangkan high silicon. Pemerintah Cina juga mendorong SMIC, yaitu perusahaan publik yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah Cina, untuk menggelontorkan dana ratusan triliun rupiah untuk upaya riset dan pengembangan chip. Dengan berbagai macam perusahaan yang mulai berlomba-lomba untuk membangun industri chipnya sendiri atau berbagai negara yang membangun industri chipnya sendiri, diharapkan ke depannya tidak ada dominasi yang terlalu besar
atau gap yang terlalu jauh antara perusahaan yang menguasai mata rantai pasokan chip dengan perusahaan yang menjadi konsumen. Oke kawan-kawan, demikian mengenai chip. Terima kasih.